Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Mutiara. Pada siang hari ini, saya Muhammad Syafri Sarisa Sujono dari kelas AK 601 dengan NIM 24030102074 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada matkul akuntansi keuangan lanjutan 1. Jadi, saya mengambil judul transaksi persediaan antar perusahaan. Jadi perspektif teori, praktik, dan kontroversi dalam akuntansi konsolidasi. Nah, jadi untuk pengantar materinya, jadi membuka pembahasan kita tuh perlu memahami terlebih dahulu apa itu transaksi persediaan antar perusahaan atau intercompany inventory transaction. Nah, jadi transaksi ini itu terjadi ketika perusahaan induk dan anak atau sesama anak perusahaan dalam satu grup itu saling menjual persediaan. Nah, meskipun secara legal itu terlihat seperti penjualan biasa, namun dalam konteks laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini tuh harus diperlakukan secara khusus. Nah, jadi filosofinya itu bahwa laporan konsolidasi itu tidak melihat entitas sebagai terpisah-pisah secara hukum, tetapi sebagai satu entitas ekonomi. Nah, oleh karena itu, transaksi antar perusahaan itu dianggap tidak menciptakan nilai baru bagi entitas konsolidasi secara keseluruhan. Itu. Nah, jadi untuk memahami perlakuan akuntansi atas transaksi persediaan antar perusahaan ini, itu kita perlu mengacu pada kerangka konseptual akuntansi konsolidasinya. Nah, di sini ada dua prinsip penting nih. Yang pertama itu entity teori. Jadi, itu pandangan bahwa seluruh grup perusahaan itu satu entitas ekonomi tunggal. Nah, artinya transaksi antara anak dan induk itu hanyalah transfer internal, bukan transaksi eksternal yang menciptakan nilai ekonomi baru. Nah, yang kedua itu prinsip substance over form. Nah, jadi substansi ekonomi itu lebih penting daripada bentuk hukum. Jadi meskipun secara hukum dua perusahaan terpisah itu melakukan transaksi, secara substansi itu hanyalah perpindahan aset dalam satu entitas ekonomi. Nah, tapi teorinya ini tidak sempurna. Misalkan entity teori itu cenderung mengabaikan hak kepentingan non-pengendali dalam menentukan harga transfer. Ada juga dilema nih yang muncul jika PT Apple itu menjual chip ke Apple di negara lain gitu misal di Apple Ireland. Nah, itu apakah ini transaksinya itu nyata atau hanya transfer internal? Lalu selanjutnya itu klasifikasi transaksi. Jadi ada dua, ada downstream dan upstream. Nah, untuk transaksi downstream sendiri itu terjadi ketika perusahaan induk itu menjual persediaan kepada anak perusahaannya. Nah, dalam kasus ini, seluruh laba yang dihasilkan sepenuhnya itu menjadi milik induk. Sehingga jika ada laba yang belum direalisasi, eliminasinya itu dilakukan sepenuhnya dari sisi induknya. Nah, sementara itu, transaksi upstream itu terjadi sebaliknya, yaitu ketika anak perusahaan menjual persediaan kepada induknya. Nah, di sini tuh kompleksitasnya itu muncul, karena laba itu harus dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali atau NCI. Nah, di sini dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, adanya tax arbitrage. Nah, yaitu perusahaan itu memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk menghemat pajak. Jadi misalnya menjual dari negara pajak tinggi ke negara pajak rendah dengan markup yang besar. Lalu yang kedua itu adanya manajemen laba. Nah, di mana perusahaan itu mengatur transaksi internal untuk memperbaiki tampilan laporan keuangannya. Seperti itu. Nah, ini ada prinsip eliminasi konsolidasi. Jadi, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu prinsip eliminasinya itu sangat penting. Jadi, untuk memastikan bahwa hanya transaksi eksternal yang diakui. Jadi ada hal-hal yang utama ya. Yang pertama itu pendapatan penjualan antar perusahaan itu harus dihapus agar tidak terjadi overstatement pendapatan. Lalu yang kedua, HPP-nya itu juga harus dieliminasi. Lalu laba yang belum terrealisasi dalam persediaan akhir itu harus dihapus karena belum benar-benar direalisasi ke pihak eksternal. Jadi laba itu hanya boleh diakui jika persediaan tersebut telah dijual kepada pihak luar grup. Jadi selama barang tersebut masih berada dalam entitas konsolidasi, meskipun sudah berpindah perusahaan, itu tuh keuntungannya tuh belum nyata dan wajib dieliminasi. Nah, mengapa sih eliminasinya itu wajib dilakukan?
Jadi karena secara legal itu transaksi antar entitas itu memang terlihat seperti penjualan ya. Jadi pendapatan dan beban itu dicatat di masing-masing entitasnya. Nah, tapi secara ekonomi itu tuh cuman perpindahan barang antar satu entitas besar yang sama. Itu jadi tidak ada nilai baru yang tercipta untuk pihak eksternalnya. Nah, jika misal nggak dieliminasi, laporan konsolidasi itu akan menunjukkan laba yang ilusi saja gitu. Karena risiko kepemilikan barangnya itu belum berpindah ke pihak independennya. Jadi mengapa eliminasi menjadi keharusan? Jadi itu tuh mencerminkan realitas ekonominya, bukan cuma catatan hukum. Jadi di sini ada rumusnya, laba belum realisasi itu ada harga transfer dikurangi biaya konsolidasi dikalikan dengan kuantitas persediaannya. Nah, jadi ini tuh ada multi periode gitu kan. Jadi di periode transfer itu kita eliminasi labanya, lalu periode penjualan itu kita akui laba secara proporsional, lalu jika terjadi obsolescence-nya itu kita akui rugi atas penurunan nilai persediaannya. Jadi untuk dampak rasio keuangan ini jadi ada risiko keuangan yang terpengaruh ya. Yang pertama adanya return on equity-nya itu menurun. Jadi misalkan nih dari 18% itu menjadi 15% karena laba bersih yang diakui itu terlalu tinggi akibat tidak menghapus laba belum direalisasinya. Lalu debt to equity rasionya meningkat. Nah, misalnya dari 0,5 menjadi 0,57 karena ekuitas itu tercatat terlalu tinggi akibat laba yang belum benar-benar terrealisasi. Lalu ada inventory turnover itu menurun dari 8 kali menjadi 6,5 kali gitu. Nah, ini karena nilai persediaan di neraca itu overstated akibat tidak ada koreksi eliminasinya. Nah, sini ada terangannya itu. Jadi tanpa eliminasi itu perusahaan terlihat lebih efisien dan profitable daripada realitasnya. Selanjutnya kasus downstream. Nah, jadi di sini ada contoh sederhana. Nah, dalam kasus ini, itu PT Induk menjual 500 unit barang ke PT Anak dengan harga 200.000 per unit. Nah, itu kurang ribuannya. Mohon maaf. Jadi biaya per unitnya 150.000. Nah, sehingga ada markup sebesar 50.000 per unitnya. Lalu selanjutnya, PT Anak itu menjual 300 unit ke pihak eksternal dengan harga 250.000 per unitnya. Sementara 200 unitnya itu masih tersimpan dalam persediaan. Nah, dampaknya gimana sih pada laporan keuangan konsolidasi? Jadi di neraca itu ada overstatement inventory sebesar 200 unit dikali yang tadi tuh 200 dikurangi 150. Jadi sebesar 4 juta. Lalu di laporan laba ruginya itu dapat laba artifisial. Jadi 500 unit dikali 50 juga. Jadi 25 juta itu yang harus dieliminasi. Jadi meskipun tampaknya ada keuntungan, itu sebagian dari laba ini tuh belum benar-benar direalisasi karena barangnya itu belum terjual ke pihak luar. Jadi oleh sebab itu tuh harus dilakukan eliminasi. Nah, sini ada studi kasus downstream-nya. Itu ada PT Induk Sejahtera itu memiliki 100% saham PT Anak Makmur. Nah, pada 15 Januari 2023, PIS-nya ini PT Induk Sejahtera itu menjual 1.000 unit gadget ke PAM dengan harga 7 juta per unit. Padahal biaya produksinya itu hanya 5 juta. Nah, artinya ini ada markup sebesar 2 juta per unit. Nah, hingga akhir tahun 2023, PAM ini baru menjual 700 unit ke retail dan masih menyimpan 300 unitnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya, ini seperti ini ada hitung laba yang belum direalisasi per 31 Desember 2023. Lalu pembuatan jurnal eliminasi konsolidasi di akhir 2023. Lalu pada 2024, PAM menjual 200 unit sisa ke retail dengan harga sama. Nah, ini berapa UP terrealisasinya di 2024. Lalu pembuatan jurnal eliminasi di tahun 2024. Nah, jadi di sini yang pertama ini menghitung laba yang belum direalisasi dulu di tahun 2023. Jadi ada 7 juta dikurangi 5 juta itu sebesar 2 juta. Lalu baru dimasukkan ke rumusnya. Markup kali persediaan akhir itu sebesar total 600 juta. Lalu ada jurnal eliminasinya 2023. Itu yang pertama ini eliminasi, pencatatan eliminasi pendapatan dan beban internal. Itu ada penjualan dan HPP. Itu 7 juta, sebesar 7 juta masing-masing. Dari 1.000 unit dikali 7 juta. Lalu yang kedua itu koreksi HPP ke biaya real. Jadi jurnalnya HPP pada debit, persediaan kredit.
Jadi 5 juta, 5 juta. Nah, di sini 1000 unit dikali 5. Lalu penyesuaian UP di persediaan. Jadi debitnya laba ditahan, kreditnya persediaan sebesar 600 juta. Ini dari 300 unit dikali 2 juta. Lalu mencatat pengakuan laba terrealisasi sebanyak 700 unit. Jadi debitnya persediaan, kreditnya HPP sebesar 1.400.000.000 dari 700 unit dikali 2 juta. Nah, ini ada keterangannya itu. Untuk poin A dan B itu menghapus seluruh transaksi internal, lalu C itu menurunkan nilai persediaan ke biaya konsolidasi, yang D itu mengakui laba real dari penjualan ke eksternal. Nah, jadi UP realisasinya itu 200 kali 2 juta sebesar 400 juta. Nah, untuk jurnal eliminasi 2024 itu tuh ini konteksnya itu tidak ada transaksi baru antar afiliasi, lalu UP tersisa 400 juta direalisasi saat penjualan ke retail. Jadi jurnalnya itu pengakuan UP terrealisasi di 2024. Jadi pada sisi debitnya laba ditahan, pada sisi kreditnya HPP sebesar 400 juta. Nah, ini analisis dampak keuangannya. Jadi untuk akun persediaan itu sebelum eliminasinya 2.100.000.000. Nah, setelah eliminasi itu 1.500.000.000. Nah, jadi penjelasannya itu ada 300 unit kali 7 juta sebesar 2,1 M, dikoreksi jadi 300 kali 5 juta sebesar 1,5 M. Nah, di sini laba rugi konsolidasi 2023 akunnya untuk penjualan itu sebelumnya 6.300.000.000, setelahnya 6.300.000.000 tetap. Nah, untuk APP-nya itu 4,9 M menjadi 3,5 M. Lalu laba kotornya 1,4 M menjadi 2,8 M. Nah, di sini ada kesalahan fatalnya. Itu lupa mengeliminasi penjualan internal, overseas revenue, lalu tidak menyesuaikan persediaan akhir, overseas aset, dan salah hitung UP terrealisasi atau misstatement laba. Nah, itu ada catatannya nih. Jadi penjualannya itu hanya dari PAM ke retail, lalu HPP sebelum itu mencatat dapat 4,9 itu 700 kali 7, lalu HPP setelahnya itu menjadi 5 juta tadi kan, 700 kali 5 juta. Jadi 3,5 M. Nah, selanjutnya ke studi kasus yang upstream. Nah, jadi dalam transaksi upstream itu ada satu hal yang sangat krusial. Jadi alokasi laba itu belum direalisasi ke kepentingan non pengendali. Nah, ini karena laba anak perusahaan yang belum direalisasi itu harus dikoreksi dan dibagi antara induk dan pemegang saham non pengendali. Nah, ini contohnya ada di PT Unilever Indonesia. Sebagai anak perusahaan menjual barang ke induknya di Belanda dan menghasilkan laba kotor sebesar 80 M. Nah, namun 30% dari inventorinya itu belum terjual. Nah, dengan kepemilikan NCI-nya sebesar 15%, maka dampak UP-nya terhadap NCI itu 80 dikali 30% dikali 15% sebesar 3,6 M. Nah, kesalahan umumnya ini perusahaan itu sering lupa mengalokasikan UP ke NCI yang berakibat overstatement laba dan ekuitas dalam laporan konsolidasi. Jadi, dalam setiap transaksi upstream itu wajib dihitung dan alokasikan bagian NCI dari laba yang belum terrealisasi. Nah, di sini ada contohnya, itu PT Global memiliki 75% saham dari PT Sentral, anaknya. Nah, PT Sentral itu memproduksi bahan baku, lalu menjual 100 ton ke PT Global seharga 300 juta per ton. Padahal biaya produksinya sendiri itu hanya 200 juta per ton. Jadi ada markup sebesar 100 juta per ton. Nah, sampai akhir 2023, itu 60 ton itu telah diolah dan dijual ke pelanggan, 40 ton itu masih tersimpan sebagai persediaan. Di sini bisa dihitung ya. Jadi UP-nya itu 40 ton dikali 100 juta, sebesar 4 M. Nah, karena ini tuh upstream, itu harus dialokasikan. Bagian induk 75% itu 3 M, lalu NCI-nya 25%, sebesar 1 M. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Nah, selanjutnya ini jawabannya. Yang pertama itu perhitungan
UP 2023-nya dulu. Ini dapatkan dari perhitungan markup dulu. Jadi harga transfernya tadi dikurangi biaya konsolidasi. Jadi 100 juta. Nah, 100 juta itu dikali 40 sebesar 4.000 miliar. Nah, untuk jurnal eliminasi 2023-nya, ini prinsip khusus upstream itu UP-nya dialokasikan ke induk dan NCI-nya. Lalu laba anak perusahaan harus dikoreksi. Jadi jurnalnya seperti ini. Untuk pencatatan eliminasi penjualan dan HPP internal itu ada penjualan di sisi debit, HPP di sisi kredit sebesar 30.000 miliar. Gross ton dikali 300 juta. Lalu yang kedua pencatatan koreksi HPP ke biaya real. HPP di sisi debit, persediaan di sisi kredit sebesar 20.000 miliar dari 100 dikali 200 juta. Lalu penyesuaian UP di persediaan ditambahkan alokasi NCI-nya. Lalu debitnya laba bersih PT Sentral, kreditnya persediaan dan kepentingan non pengendali sebesar 4.000 miliar laba bersih dengan persediaan 30 miliar dan kepentingan NCI-nya 1.000 miliar. Tadi bagian yang ada persenannya tadi. Nah, lalu pencatatan pengakuan laba terrealisasi 2023 kan sebesar 60 ton terjual. Jadi debitnya persediaan 6.000 miliar, kreditnya HPP itu 6.000 miliar. Nah, jadi di sini akhirnya tahu UP terrealisasi 24 dan dampak NCI-nya. Jadi 30 ton dikali 100 juta sebesar 3.000 miliar. Jadi bagian induknya 75%, 2.250 miliar, bagian NCI-nya 750 miliar. Nah, untuk jurnal eliminasi 24 itu prinsipnya mengakui realisasi UP yang ditangguhkan di 2023, lalu memindahkan UP dari ekuitas ke laba rugi. Nah, sini jurnalnya, akui UP terrealisasi 24, itu kepentingan non pengendali, yang laba ditahan, di sisi debit, itu kreditnya HPP. Debitnya tadi 750 miliar dan 2.250 miliar, dan HPP-nya 3.000 miliar. Nah, koreksi sisa UP-nya itu tidak ada, karena hanya 30 ton yang terjual. Di sini ada catatannya itu sisa 10 ton itu masih di persediaan. Jadi UP tersisanya itu 10 dikali 100 juta sebesar 1.000 miliar. Nah, ini analisis dampak keuangannya. Jadi neraca konsolidasi 2023 akunnya untuk persediaan itu sebelum eliminasi 12.000 miliar, setelah eliminasi 8.000 miliar. Untuk ekuitas NCI itu sebelumnya 300 miliar, setelahnya 200 miliar. Itu ada perhitungannya di sini. Jadi tadi kan selisihnya 100 juta seperti itu. Untuk NCI-nya selisihnya seperti itu. Nah, ini untuk analisis dampak keuangannya di laba rugi konsolidasi 2023. Jadi untuk akun laba PT Sentral sebelumnya itu 1.200 miliar menjadi 800 miliar. Untuk APP-nya dari 18.000 miliar menjadi 12.000 miliar. Nah, kesalahan fatalnya itu biasanya di upstream transaction ini itu yang pertama itu lupa alokasi ke NCI. Lalu salah hitung porsi kepemilikan dan gagal lacak multi periodenya. Nah, di sini ada tentang transfer pricing dan pajaknya. Jadi ada transfer pricing sendiri itu penentuan harga jual antar entitas dalam satu grup. Jadi jika tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, itu bisa digunakan untuk menghindari pajak. Nah, oleh karena itu ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai kewajaran harga transfer. Nah, yang pertama ini CUP, itu Comparable Uncontrolled Price. Jadi membandingkan dengan harga pasar terbuka. Lalu cost plus, itu menambahkan markup 5-20% di atas biaya produksi. Dan ada TNMM, Transactional Net Margin Method. Nah, ini berdasarkan margin laba bersih. Nah, baik. Terima kasih, Ibu. Demikian presentasi yang bisa saya jabarkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.